Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Vicky. Di sini kami dari kelompok 6 ingin memaparkan materi tentang corporate liquidation and reorganization. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Naswa Salsabila dengan NPM Akhir 037 dan ada teman saya Hikmatul Hasana NPM Akhir 033 dan ada teman saya Eka Nurafia NPM Akhir 036, lalu ada teman saya Halimatus Sa'dia NPM Akhir 105. Saya Hikmatul Hasanah dengan NPM 033. Di sini saya akan membahas tentang Undang-Undang Reformasi Kepailitan tahun 1978. Jadi perusahaan ini dianggap insolven jika mereka tidak mampu membayar utang tepat waktu atau jika jumlah total utang mereka ini melebihi nilai wajar aset. Jadi ada dua bentuk insolvensi. Yang pertama ada insolvabilitas ekuitas, yakni ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utang saat jatuh tempo, dan juga insolvabilitas kebangkrutan, yakni kondisi di mana total utang perusahaan ini melebihi nilai wajar aset mereka. Lalu perusahaan dengan equity insolvency ini masih bisa bernegosiasi dengan kreditur tanpa masuk ke pailitan. Sedangkan perusahaan dengan bankruptcy insolvency ini biasanya berujung pada reorganisasi atau likuidasi melalui pengadilan. Lalu ada sejarah regulasi kepailitan di mana sebelum 1898 kepailitan ini diatur oleh hukum negara bagian. Lalu pada 1898 lahirlah Undang-Undang Kepailitan Federal yang menggantikan peraturan negara bagian. Lalu pada 1978 ada Bankruptcy Reform Act yang diberlakukan dan efektifnya ini mulai 1 Oktober 1979. Nah, Bankruptcy Reform Act ini menyusun ulang hukum kepailitan secara menyeluruh, termasuk pembentukan hakim dan pengadilan kepailitan baru. Undang-undang ini telah beberapa kali diamandemen, di mana terakhir kali diamandemennya ini pada tahun 2005. Lalu selanjutnya ada BAPCPA atau Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act yang mulai berlaku pada Oktober 2005. Nah, BAPCPA ini mendapatkan banyak perhatian karena ketentuannya yang membuat debitur individu ini lebih sulit untuk menyalahgunakan semangat di balik ketentuan kepailitan. BAPCPA ini juga memiliki dampak bagi dunia bisnis, terutama melalui pembatasan jangka waktu yang diizinkan untuk plan exclusivity dalam kepailitan bab 11, yakni tentang reorganisasi dan perjanjian sewa properti real estate. Lalu berdasarkan aturan ini, sebuah perusahaan debitur yang mengajukan kepailitan memiliki waktu 120 hari untuk menyerahkan rencana reorganisasi ke pengadilan untuk disetujui. Nah, lalu selama periode ini, tidak ada pihak lain seperti kreditur yang dapat mengajukan rencana ke pengadilan. Nah, sebelum diberlakukannya BAPCPA, perusahaan debitur ini dapat berulang kali meminta perpanjangan periode eksklusivitas, tetapi BAPCPA ini membatasi periode eksklusivitas maksimum menjadi 18 bulan. Hal ini dapat mempercepat proses dan kemungkinan kreditur untuk memulihkan lebih banyak uang mereka karena perusahaan debitur tidak dapat menunda proses penulisan rencana tanpa batas waktu. Nah, perubahan lainnya adalah bahwa debitur retail kini hanya memiliki waktu 120 hari untuk menerima atau menolak sewa yang belum berakhir atas properti non-residensial, dengan perpanjangan maksimal 90 hari yang hanya dengan persetujuan tertulis dari landlord atau pemilik tanah. Selanjutnya di sini ada tujuan hukum kepailitan, di mana tujuan hukum kepailitan ini adalah untuk melindungi kepentingan kreditur, lalu menjamin distribusi aset yang adil dalam penyelesaian kewajiban, dan memberikan awal baru bagi debitur setelah utang diselesaikan. Jenis-jenis chapter dalam kode kepailitan di buku ini ada di chapter 11 dan chapter 7. Chapter 11 ini tentang reorganisasi yang membahas tentang pemberian waktu bagi perusahaan atau individu untuk menyusun rencana bisnis agar tetap bertahan dan melunasi utang. Lalu chapter 7 ini membahas tentang kepailitan langsung atau straight bankruptcy yang mengarah pada likuidasi perusahaan debitur. Nah, jika rencana reorganisasi ini gagal disetujui, kasus chapter 11 atau reorganisasi ini dapat dipaksa berubah menjadi straight bankruptcy di chapter 7. Lalu proses kepailitan di pengadilan. Nah, ini dimulai dengan petition yang dapat diajukan oleh debitur atau kreditur. Nah, yang diajukan oleh debitur ini namanya voluntary bankruptcy proceeding atau bisa kita sebut sebagai proses kepailitan sukarela. Jika kreditur yang mengajukan disebut involuntary bankruptcy proceeding atau proses kepailitan tidak sukarela. Nah, sebagian besar pengajuan kepailitan ini adalah dengan sukarela, yakni melalui voluntary bankruptcy
yang diajukan oleh debitur. Nah, petisi ini biasanya diajukan di distrik di mana debitur ini memiliki kantor pusat atau aset utama minimal 180 hari sebelum pengadilan. Nah, pengadilan kepailitan ini juga memiliki kewenangan untuk membatalkan kasus, mengeluarkan order of relief yang melindungi debitur dari litigasi selama rencana disusun, dan mengubah kasus dari chapter 11 yakni reorganisasi ke chapter 7 atau straight bankruptcy ataupun sebaliknya. Kantor Wali Amanat Amerika Serikat. Undang-Undang Reformasi Kepailitan membentuk Kantor Wali Amanat Amerika Serikat, sebuah cabang dari Departemen Kehakiman yang bertanggung jawab atas tugas administratif kasus kepailitan. Tugas-tugas korporasi debitur. Yang pertama, ajukan daftar kreditor, jadwal aset dan kewajiban, dan pernyataan urusan keuangan debitur. Yang kedua, bekerja sama dengan wali amanat sesuai kebutuhan untuk memungkinkan wali amanat melaksanakan tugasnya. Yang ketiga, menyerahkan semua harta warisan kepada wali amanat, termasuk buku, dokumen, catatan, dan surat-surat yang berkaitan dengan harta warisan dalam kasus yang melibatkan wali amanat. Yang terakhir, hadir pada sidang pengadilan sesuai yang dipersyaratkan. Tugas hakim kepailitan. Hakim keberangkutan menyelesaikan perselisihan yang terjadi selama kasus berlangsung dan menyetujui semua pembayaran utang yang terjadi sebelum pengajuan kebangkrutan serta pembayaran lain yang dianggap luar biasa. Tugas kurator dalam kasus likuidasi. Pengajuan perkara menciptakan harta warisan. Wali amanat mengambil alih kepemilikan harta warisan, mengonversi aset harta warisan menjadi uang tunai, dan mendistribusikan hasilnya sesuai dengan prioritas klaim, sebagaimana diarahkan oleh pengadilan kepailitan. Tugas lain wali amanat dalam perkara likuidasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyelidiki urusan keuangan debitur, untuk memberikan informasi mengenai harta debitur dan pengelolaannya kepada pihak yang berkepentingan, untuk memeriksa klaim kreditor dan menolak klaim yang tampaknya tidak pantas, untuk memberikan laporan berkala dan ringkasan operasi, pernyataan penerimaan dan pengeluaran, dan informasi lain sebagaimana ditentukan oleh pengadilan jika mereka berwenang untuk menjalankan bisnis debitur. Yang terakhir, untuk mengajukan laporan akhir tentang perwalian sebagaimana diharuskan oleh pengadilan. Selanjutnya, reorganisasi. Wali amanat atau debitur dalam kepemilikan. Tugas wali amanat atau debitur yang memiliki aset meliputi hal-hal berikut. Bertanggung jawab atas harta debitur, termasuk kegiatan usaha debitur, menyusun daftar kreditor, jadwal aset dan kewajiban, dan laporan keuangan jika tidak diajukan oleh debitur. Memberikan informasi kepada pengadilan tentang harta debitur dan administrasinya, memeriksa klaim kreditor dan menolak klaim yang tampaknya tidak pantas, biasanya hanya wali amanat yang dapat mengajukan keberatan. Mengajukan rencana reorganisasi atau melaporkan alasan mengapa rencana tersebut tidak akan diajukan. Menyampaikan laporan akhir mengenai perwalian sebagaimana diharuskan oleh pengadilan. Perwakilan komite. Komite kreditor bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan kreditor yang mereka wakili dan menjaga aset debitur. Komite dapat meninjau transaksi debitur yang diajukan ke pengadilan selama kepailitan, seperti pembiayaan debitur dalam penguasaan dan pelepasan aset. Komite dapat mengajukan keberatan mereka ke pengadilan untuk dipertimbangkan. Semua negosiasi antara kreditor prapetisi dan debitur dalam penguasaan harus dilakukan melalui komite kreditor. Rencana reorganisasi. Ketentuan BAM 11 menetapkan bahwa rencana reorganisasi harus mengidentifikasi kelas klaim, kecuali untuk biaya administrasi, klaim yang timbul setelah pengajuan tidak sukarela tetapi sebelum perintah keringanan atau penunjukan wali amanat, dan klaim pajak tertentu yang diprioritaskan. Tentukan kelas klaim yang tidak terganggu. Kelas klaim terganggu kecuali rencana tersebut tidak mengubah hak hukum masing-masing klaim di kelas tersebut. Tentukan kelas klaim apapun yang mengalami kerugian. Perlakukan semua klaim dalam kelas tertentu secara sama.
menyediakan sarana yang memadai untuk pelaksanaan rencana, seperti retensi properti oleh debitur, merger, modifikasi hak gadai, dan perpanjangan tanggal jatuh tempo. Melarang penerbitan surat berharga ekuitas tanpa hak suara, berisi ketentuan untuk pemilihan pejabat dan direktur yang konsisten dengan kepentingan kreditor, pemegang ekuitas, dan kebijakan publik. Rencana reorganisasi dapat mengatur penjualan aset debitur dan pembagian hasilnya. Yang selanjutnya di sini ada pelaporan keuangan selama reorganisasi. Jadi proses reorganisasi ini dapat memakan waktu beberapa tahun. Perusahaan tetap harus menyiapkan laporan keuangan dan pelaporan kepada SEC selama periode ini dan setelah reorganisasi selesai. Nah, GAAP ASC 852 yang berlaku saat ini memberikan panduan pelaporan keuangan oleh perusahaan selama reorganisasi pada bab 11 dan ketika mereka selesai dari bab 11. Jadi praktik akuntansi ini beragam sebelum standar ini karena tidak ada akuntansi yang diwajibkan untuk reorganisasi. Nah, tujuan laporan keuangan yang disusun untuk perusahaan yang beroperasi berdasarkan bab 11 adalah untuk mencerminkan perkembangan keuangan selama proses kebangkrutan. Oleh karena itu, laporan keuangan harus membedakan transaksi dan peristiwa yang berkaitan langsung dengan reorganisasi dari operasi bisnis yang sedang berjalan. Selanjutnya di sini ada dampak proses bab 11 terhadap neraca. Jadi kewajiban tanpa jaminan tanpa anggunan dan kewajiban dengan jaminan kurang yang timbul sebelum perusahaan memasuki proses bab 11 merupakan kewajiban propetisi yang dapat dikompromikan. Nah, perusahaan debitur dan komite kreditur ini menegosiasikan pembayaran kewajiban ini yang dapat mengakibatkan pembayaran kurang dari jumlah yang diklaim. Nah, perusahaan ini melaporkan kewajiban sebagai pos terpisah di neraca. Lalu sisa kewajiban perusahaan dilaporkan dengan cara yang biasa. Nah, kewajiban ini merupakan kewajiban propetisi yang dijamin dan kewajiban pasca petisi. Perlu diingat bahwa kewajiban yang timbul setelah memasuki bab 11 harus disetujui terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ada dampak bab 11 proceeding laporan laba rugi dan laporan arus kas. Jadi biaya profesional dan beban serupa yang terkait langsung dengan proses bab 11 ini dibebankan pada saat terjadinya pendapatan beban, keuntungan dan kerugian yang direalisasi dan penyisian kerugian yang timbul dari restrukturisasi bisnis harus dilaporkan secara terpisah dalam laporan laba rugi sebagai pos reorganisasi, kecuali untuk yang diwajibkan dilaporkan sebagai operasi yang dihentikan. Lalu Hawaiian Airlines melaporkan biaya reorganisasi sebesar $115.063 untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2003. Tanpa biaya-biaya ini, laba operasional sebelum pajak Hawaiian adalah $77.478, lebih dari $14. Biaya reorganisasi didistribusikan pada biaya profesional. Lalu selanjutnya di sini ada laporan keuangan gabungan tambahan. Jadi Komite Eksekutif Pelaporan Keuangan atau AICPA menyimpulkan bahwa laporan keuangan konsolidasi yang mencakup satu atau lebih perusahaan yang beroperasi berdasarkan bab 11 tidak memberikan informasi yang memadai tentang proses kebangkrutan. Oleh karena itu, ASC 852 ini mewajibkan penyajian laporan keuangan gabungan ringkas untuk semua entitas dalam proses reorganisasi sebagai informasi tambahan. Piutang dan utang antar perusahaan diungkapkan dengan penghapusan piutang. Konsolidasi mungkin tidak tepat untuk beberapa anak perusahaan yang sedang dalam kebangkrutan, terutama jika seorang wali amanat ditunjuk untuk mengoperasikan perusahaan dalam kebangkrutan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pelaporan keuangan untuk emerging company. Nah, reorganisasi perusahaan itu meliputi restrukturisasi kewajiban, modal, dan revaluasi aset, di mana pemegang saham lama hanya bisa ikut serta jika dianggap masih memiliki kepentingan ekuitas. Nah, banyak perusahaan itu tidak dapat bertahan mandiri sehingga rencana reorganisasi sering mencakup penjualan perusahaan dan penerbitan sekuritas baru. Proses ini itu dipengaruhi oleh negosiasi antara kreditor, pemegang saham, serta kewenangan hakim kebangkrutan yang dapat menerapkan doktrin equitable subordination.
Nah, reorganization value itu menjadi kunci karena menentukan pemenuhan klaim kreditor dan pembagian saham. Nilai ini itu dihitung dari proyeksi arus kas masa depan serta penjualan aset yang tidak dibutuhkan dengan diskonto sesuai risiko. Nah, menurut GAAP ASC 852, perusahaan wajib menerapkan Fresh Start Reporting bila dua syarat terpenuhi, yaitu yang pertama, nilai reorganisasi aset lebih kecil dari total kewajiban pasca petisi, dan yang kedua, pemegang saham lama memperoleh kurang dari 50% saham di perusahaan baru. Jika keduanya terjadi, itu entitas diperlakukan sebagai perusahaan baru. Selanjutnya di sini terdapat Fresh Start Reporting. Nah, Fresh Start Reporting itu membuat entitas baru dengan saldo laba ditahan 0, nilai reorganisasi dialokasikan ke aset berwujud dan tidak berwujud sesuai metode akuisisi. Sedangkan kelebihan yang tidak dapat dialokasikan dicatat sebagai aset tidak berwujud atau excess value. Kewajiban kecuali pajak tanggungan dicatat pada nilai kini saat konfirmasi. Sementara manfaat pajak dari rugi fiskal masa lalu digunakan untuk mengurangi excess value dan beban pajak. Laporan keuangan terakhir entitas lama sekaligus menjadi laporan awal entitas baru, termasuk efek penghapusan utang dan saldo laba ditahan 0. Dalam laporan awal entitas baru, perusahaan wajib mengungkapkan penyesuaian aset dan kewajiban, jumlah utang yang dihapus, saldo laba ditahan atau defisit yang dihilangkan, serta faktor penting dalam menentukan nilai reorganisasi. Karena itu, laporan fresh start tidak dapat dibandingkan dengan laporan entitas baru sehingga jika diminta regulator harus ditampilkan terpisah. Nah, jika perusahaan itu tidak memenuhi syarat atau tidak lolos kriteria fresh start, tetap mencatat kewajiban pada nilai kini dengan bunga wajar, dan penghapusan utang dilaporkan sebagai other again atau pos tidak biasa. Metode quasi reorganization accounting tidak dapat dipakai bagi perusahaan yang keluar dari perlindungan kebangkrutan. Baik, selanjutnya di sini terdapat ilustrasi kasus terorganisasi dari T Corporation. Nah, T Corporation itu mengajukan proteksi kepada pengadilan karena tidak bisa lagi membayar kreditornya. Nah, TIK ini itu adalah debitur yang memiliki aset dan pada saat pengajuan permohonan terdapat laporan neraca sebagai berikut. Untuk neraca awalnya di bagian aset itu totalnya 2.100.000, di bagian liabilitas lancar ada utang usaha, pajak, bunga obligasi, utang bank ditambah obligasi 15%, dijamin tanah dan bangunan sebesar 2.300.000 totalnya. Untuk ekuitasnya terdapat modal saham 500.000 dengan defisit 700.000 sehingga ekuitas negatif menjadi 200.000. Sehingga total untuk aset dan juga liabilitas serta ekuitasnya sebesar 2.100.000. Nah, tindakan awal dalam proses reorganisasi itu yang pertama ada pembukaan buku baru, yaitu rekening lama ditutup lalu dibuat akun baru. Yang kedua, tidak ada pembayaran utang lama dan bunga obligasi selama proses reorganisasi. Yang ketiga, dengan persetujuan pengadilan, TIK membeli peralatan baru senilai 100.000 dengan umur 5 tahun menggunakan depresiasi garis lurus. Yang keempat, depresiasi dan amortisasi aset lama tetap dihitung dengan gedung 50.000, peralatan 60.000, hak paten 50.000 per tahun. Dan yang terakhir, biaya reorganisasi termasuk hukum, akuntan, komite kreditur, dan lain-lain itu langsung dicatat sebagai beban. Selanjutnya di sini pada gambar yang di bawah itu terdapat laporan keuangan 2016 T Corporation selama reorganisasi. Dan dengan laba rugi, penjualan sebesar 1 juta, beban pokok dan operasional 900.000, sehingga laba operasinya 100.000. Untuk beban reorganisasi sebesar 450.000, terdapat rugi bersih sebesar 350.000. Nah, defisit awalnya itu 700.000, tetapi defisit akhirnya menjadi bertambah yaitu 1.050.000. Untuk neracanya, aset naik menjadi 2.050.000 karena kas dan aset baru. Terus liabilitas subject to compromise itu 2.300.000 masih dicatat dan defisit ekuitas semakin besar.
Selanjutnya, rencana reorganisasi dari T Corporation itu sebagai berikut. Nilai reorganisasi yang disepakati sebesar 2.200.000 dengan ketentuan yang pertama, obligasi 15% itu dijamin tanah dan bangunan ditukar menjadi 500.000 saham biasa baru, 500.000 obligasi senior 12%, dan 100.000 obligasi senior jangka pendek. Yang kedua, klaim pajak prioritas sebesar 150.000 dibayar tunai setelah konfirmasi. Yang ketiga, klaim tanpa jaminan sebesar 950.000 itu akan diselesaikan dengan yang pertama, kreditur yang diwakili oleh bagian utang usaha akan menerima utang subordinasi sebesar 275.000 dan saham biasa sebesar 140.000. Yang B, bunga akrual sebesar 90.000 atas obligasi 15% akan dihapuskan. Yang C, wesel bayar sebesar 260.000 kepada bank akan ditukar dengan utang subordinasi sebesar 120.000 dan saham biasa sebesar 60.000. Dan yang keempat, pemegang saham lama itu menukar saham lama dengan saham baru senilai 100.000. Selanjutnya pada gambar yang di bawah itu terdapat free start reporting, di mana liabilitas pasca petisi dan klaim sebesar 2.555.000, nilai reorganisasi itu sebesar 2.200.000 diselisih 355.000, yang berarti memenuhi syarat free start. Yang terus pemegang saham lama memperoleh lebih dari 50% saham baru, yang berarti syarat kedua juga terpenuhi. Nah, setelah perhitungan fresh start reporting tadi, terdapat jurnal sebagai berikut. Yang gambar di atas itu dapat dilihat jurnalnya sebagai berikut, yaitu jurnal ini tuh untuk penghapusan utang lama dan pengakuan utang baru serta saham baru. Pencatatan keuntungan dari penghapusan utang atau gain on debt discharge sebesar 455.000 dan pertukaran saham lama dengan saham baru dan tambahan modal disetor. Selanjutnya yang di bawah ini terdapat penilaian ulang aset per 30 Juni 2017. Untuk nilai yang naik itu ada persediaan naik 25, tanah naik sebesar 100. Untuk nilai yang turun itu terdapat bangunan turun sebesar 75, peralatan turun sebesar 30, dan hak paten turun sebesar 125. Sehingga total penurunan bersih yaitu 105. Dan di sebelah gambar yang di sebelah kanan akhir ini terdapat jurnal penyesuaian fresh start yang dapat dilihat sebagai berikut. Nah, jurnal ini itu untuk menilai aset ke nilai wajar, pencatatan reorganisasi value in excess of identifiable asset sebesar 250.000 dan defisit lama sebesar 1 juta dihapus serta saldo laba baru di set ke 0. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini dari ilustrasi kasus reorganisasi T Corporation tadi, ini terdapat working paper to show confirmation of reorganization plan with free start reporting yang dapat dilihat sebagai berikut, yang dimana neraca ini itu menampilkan neraca sebelum konfirmasi, penyesuaian akibat penghapusan atau penyelesaian utang, penerbitan saham baru, alokasi nilai reorganisasi ke aset, serta pencatatan reorganization value in excess of identifiable asset atau semacam goodwill baru, dan neraca reorganisasi sesudah free start yang berfungsi sebagai neraca akhir entitas lama dan neraca awal entitas baru. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.